Orang tua bukan khotbah kepada anak, tapi mengajarkan pengalamannya dengan Tuhan. Pengalaman apa? Pengalaman mengasihi Tuhan Allah yang esa. Itulah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nanti anak akan niru. Satu hari saya ke rumah teman saya, dia lagi marah kepada anaknya. Nggak sopan. Saya tanya, kenapa kok kamu sampai begitu marah? Nggak sopan dia. Apanya nggak sopan? Dia buka laci almari pakai kaki. Saya terus senyum. Saya panggil istrinya. Dengar dulu, saya mau tanya istri. Saya panggil namanya. Kalau dia buka laci itu pakai apa? Pakai kaki. Ya udah, jangan marah, itu gara-gara kamu kok. Jadi di rumahnya, saya lihat di ruang tamu itu ada almari yang lacinya banyak, dari tinggi sampai bawah begitu. Yang paling bawah itu tempatnya yang macam-macam. Nah, si papa ini nggak mau apa itu nunduk, kalau buka pakai kaki, krek gitu. Diambil juga pakai kaki, tutup lagi pakai kaki. Satu hari anaknya gitu, dia marah. Saya bilang yang perlu dimarahi itu kamu, bukan anakmu. Itu perkara sepele loh saudara. Tapi anak itu niru. Nah ini tiga hal yang kita harus tahu betul. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bukan cuma itu, kapan? Lihat terusnya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ada tiga sifat anak-anak yang dimiliki oleh semua anak seluruh dunia. Dan sifat anak-anak yang cuma tiga ini karena ada ayat Ulangan 6 ini tadi. Yang pertama, semua anak itu niru. Betul? Maka itu binatang nggak bisa. Saya tanya tadi, kalau anjing itu tadi nggak ketemu anjing yang lain, dia tetap gonggong, nggak bisa ngomong kayak kita. Dia nggak bisa niru, saudara. Dia akan jadi tetap anjing. Maka itu sampai hari ini nggak pernah ada sekolah renang untuk bebek. Nggak perlu. Perlu nggak? Loh, perlu nggak sekolah renang untuk bebek? Nggak perlu. Nggak diajar pun dia bisa sendiri. Coba manusia nggak bisa renang, mati dilepas di air. Yang pertama, anak-anak itu niru. Ingat ini baik-baik. Saudara, ada seorang ibu yang minta tolong saya doakan anak saya suka teriak-teriak. Mari kita berdoa, Zoom, kita doakan, saya doakan juga. Begitu doa, terus bilang jangan anaknya, mamanya didoakan. Loh, kenapa? Saya pikir. Langsung Roh Kudus tunjukkan, yang suka teriak-teriak itu mamanya. Bayangkan manggil pembantu cuma 2 meter, woi, gitu. Apa boy? Apa begitu. Lah anaknya ya niru dikit, begitu. Saya, Bu, minta maaf ya Bu, Roh Kudus bilang didoakan masih belum kok bisa. Karena ibu suka teriak-teriak. Anak itu niru, saudara. Apa yang dilihat dia kerjakan. Betul enggak? Yang kedua, semua anak di dunia itu punya kebiasaan. Umur-umur tertentu tanya, semua ditanya itu. Semua ditanya. Udah lah, nggak ada yang luput dari anak itu. Semua anak, semua. Mau anak cacat, mau anak sehat. Ini yang kedua cirinya semua anak seluruh dunia. Saudara, di sini kita belajar. Mengapa Tuhan ciptakan anak-anak dengan kelakuan seperti itu? Pertama, niru. Supaya niru orang tuanya yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan Allahnya dengan segenap-segenap tadi itu. Yang kedua, mengapa suka tanya? Supaya orang tua mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Di mana? Di mana-mana. Lihat waktu kalau anak dibawa pergi, lihat loh, anak dibawa. Saya masih ingat betul masuk kecil. Karena saya pernah dibentak papa saya, dulu dia nggak ngerti. Semua saya tanya ini tanya, dia marah betul. Kalau anak kecil dibawa pergi, saudara, lihat apa dia tanya, kok bisa begitu? Nggak pernah puas akan jawaban orang tua sampai nggak ketemu titiknya, nanti dikejar terus sampai begitu. Loh, betul nggak? Seharusnya itulah waktunya orang tua mengajarkan kebenaran. Supaya kebiasaan anak yang suka tanya itu dijawab, dipenuhi oleh firman Tuhan. Indah bukan Tuhan itu bekerja? Dengan begitu karakternya dibentuk, dari kandungan dijaga, setelah dewasa dijaga. Maka itu saya ingin beritahu orang tua, jangan sekali-kali, maaf yang jual antena parabola, jangan sekali-kali sudah punya antena parabola kalau memang nggak bisa beli, apalagi kalau sampai kredit. Untuk anak-anak sangat gak baik acara televisi, anak-anak sangat tidak baik, saudara. Saya kenal banyak keluarga yang hidupnya luar biasa. Di rumah ada televisi, bukan mereka gak punya televisi, tapi anak-anak itu gak pernah tergantung televisi. Saya suka. Terus bagaimana? Kalau gak tergantung televisi, tergantung papa mamanya, ngomong, duduk sama-sama, cerita.
Nah ini dimulai dari papa mama. Kalau sampai papa mama hobi televisi, pulang kerja duduk terus nggak mandi-mandi, anakmu ikut nanti lihat, nggak ada waktu untuk main bersama mereka, rusak anak itu. Apalagi televisi sekarang saudara, nggak kena dipilih kan caranya. Hampir semua film anak-anak sekarang jahatnya luar biasa. Saudara hati-hati, tidak semua film anak-anak itu untuk anak-anak. Sekalipun yang main anak-anak, tetap itu nggak baik. Hati-hati dengan itu. Nanti anak-anak bisa niru. Apalagi anak-anak sekali lihat hafal dia. Betul nggak? Orang gede sekali lupa lihat, tapi anak-anak lihat itu hafal. Dia akan lakukan nanti. Ciri yang ketiga dari anak-anak, di samping suka tanya, maka itu orang tua kalau ada anaknya tanya jangan dimarahi. Kecil, cerewet, jangan bilang begitu. Justru ajari firman Tuhan mesti begini, mesti begitu. Kenapa no begini? Kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa mesti lahir lewat Maria? Kenapa? Ceritakan kebenarannya. Yang ketiga, semua anak di dunia itu punya kebiasaan sama. Sebelum tidur pasti minta cerita. Aneh loh, nggak ada yang ngajar loh, saudara. Itu Roh Kudus. Semua anak di dunia yang ketiga ini pasti sama. Lah sayangnya sekarang zaman modern, orang tua nggak mau cerita, dikasih video nih di kamarnya, kasih video, mau tidur cekokin video terus, rusak anak itu kalau videonya salah isi. Seharusnya apa? Ada perintah waktu berbaring pun orang tua ngajar firman Tuhan. Sebelum tidur berikan Alkitab bergambar, ceritakan kekudusan, kebenaran, ceritakan soal iman, soal pengampunan, soal kasih. Mengapa ada banyak keluarga anaknya nggak pernah rukun kakak beradik? Karena salah didik. Dari kecil dibangkitkan kebencian, kecemburuan pada kakaknya pada adiknya. Anak jadi permusuhan sendiri. Kan menyedihkan kalau begitu. Jadi hobi yang ketiga ciri anak-anak itu karena Tuhan. Maka itu sampai hari ini semua bangsa di dunia punya cerita rakyat dongeng. Ternyata itu dari Tuhan untuk menceritakan kepada anak-anak yang sebenarnya firman Allah ini. Saudara bisa bayangkan nggak kalau anak-anak diceritai firman Tuhan untuk tidur, pasti mimpinya akan mimpi yang kudus, bukan mimpi ketakutan. Ini nenek sihir, bukan begitu. Nenek sihir lagi. Enggak akan begitu, saudara. Pasti mimpi yang bertemu Tuhan ada yang indah-indah karena memorinya dikuduskan. Kenapa sampai ada anak mimpi dor tembak-tembakan begitu? Ya, pas nonton TV, rusak mentalnya dari kecil. Bahkan bukan cuma orang tua, Alkitab memberikan tugas. Opa, oma, kakek, nenek pun punya tugas. Ulangan pasal 4. Nah yang sudah jadi mak engkong ini perhatikan. Opa, oma punya tugas. Alkitab itu teliti, sudah. Luar biasa telitinya. Sudah, Ulangan pasal yang keempat ayat 9, sudah. Coba lihat perintah ini. Seringkali orang tua berkata kalau anakku sudah kawin, aduhku sudah bebas. Betul, tanggung jawab menghidupi anak sudah bebas, tapi tanggung jawab cucu untuk mendidik iman yang masih ada. Maka itu kalau anak-anak dititipkan mak engkongnya, opa oma harus siap ngajar, jangan cuma dimanja, minta apa diturutin, cuma rusak juga anak itu nanti oleh engkongnya. Karena semua cucu kesayangan dia, aku dimanja betul. Sudah, Ulangan pasal 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada siapa? Cucu sampai cicit juga. Semuanya itu yang kau alami, jangan sampai hilang dari ingatan. Kenapa dalam surat Timotius, saudara, 2 Timotius 1 Timotius 1 ayat yang kelima, ada firman yang berkata, Paulus terus pada Timotius, aku tahu iman yang kau punya ini adalah iman yang kau warisi dari ibumu Eunike, dan ibumu warisi iman itu dari nenekmu Lois. Jelas dikatakan. Ternyata bukan cuma warisan harta yang diturunkan oleh orang tua, tapi iman orang tua sampai kepada cucunya pun bisa bersambung. Itu Tuhan. Maka itu 3 keturunan ini selalu disebut oleh Allah. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kenapa sampai 3 generasi? 10 Februari lalu kan tahun baru Imlek. Saya baca koran Singapura, The Straits Times. Perdana Menteri Goh Chok Tong memberikan satu himbauan kepada rakyatnya. Saya bangga betul himbauan ini. Goh Chok Tong berkata begini, marilah pada waktu kita merayakan tahun baru Imlek ini kita kembali ke tradisi leluhur kita. Saya pikir tradisi apa? Saya pikir tradisi penyembahan berhala. Wah, jadi gawat di Singapura kalau begitu. Ternyata tidak. Tradisi kasih dalam keluarga, di mana antara orang tua sampai anak-anak tetap akrab. Lalu dia mengutip kesalahan negara-negara barat sekarang ini.
Lalu Singapura mau merubah sistem itu. Negara barat saudara ya.